Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Rafli Alamsyah dengan NPM 233510118. Di sini saya mengerjakan UAS praktikum PBK. Ini saya mengambil studi kasus yaitu tentang sistem informasi perpustakaan. Nah, kita lanjut saja ke deskripsi studi kasusnya. Studi kasus dalam proyek ini adalah pengembangan sistem informasi perpustakaan digital yang dirancang untuk mempermudah proses pengelolaan sumber daya perpustakaan seperti buku, anggota, transaksi peminjaman, dan pengembalian serta pelaporan data. Sistem ini dibangun sebagai aplikasi web dengan memanfaatkan Vue.js untuk front-end, JSON Server sebagai REST API, backend sederhana, dan Pinia sebagai solusi manajemen state modern di ekosistem Vue. Latar belakang pengembangan sistem ini didasarkan pada kebutuhan akan digitalisasi sistem perpustakaan tradisional yang masih bergantung pada proses manual. Permasalahan umum seperti pencatatan buku yang kurang rapi, sulitnya pencarian data anggota, dan tidak terintegrasinya data peminjaman sering menjadi kendala dalam proses pelayanan perpustakaan. Nah, selanjutnya itu adalah fitur sistem. Di sini fitur sistem yang saya buat itu yang ada login dan logout pengguna. Yang kedua itu ada dashboardnya. Yang ketiga itu ada manajemen buku, yaitu ada tambah, hapus, dan cari. Yang keempat ada manajemen kategori buku. Yang kelima ada manajemen anggota, tambah atau hapus. Yang selanjutnya transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Selanjutnya itu riwayat peminjaman, laporan peminjaman dan inventaris, dan pengaturan profil. Nah, untuk struktur menu navigasi seperti ini, itu yang pertama itu adalah dashboard. Nah, di sini untuk menu buku ada daftar buku, tambah buku, dan kategorinya. Yang selanjutnya itu adalah ada anggota yang berisikan daftar anggota, tambah anggota. Selanjutnya ada transaksi. Di dalam transaksi itu ada peminjaman, pengembalian, dan riwayat. Selanjutnya itu ada laporan. Laporan itu ada laporan peminjaman dan laporan inventaris. Selanjutnya ada profil. Di dalam profil ini ada pengaturan dan logout. Nah, untuk endpoint API yang digunakan di sini itu ada get, post, dan delete. Nah, untuk get ini saya menggunakan di buku, itu mendapatkan data semua buku, lalu di anggota mendapatkan data dari semua anggota, lalu di transaksi mendapatkan data transaksi. Nah, untuk post itu saya menggunakan di buku, anggota, dan transaksi. Nah, untuk di buku itu menambahkan data buku baru. Kalau untuk di anggota itu menambahkan anggota baru. Kalau untuk di transaksi itu menambahkan transaksi baru seperti peminjaman buku. Nah, untuk delete di sini saya menggunakan satu saja, itu di buku, itu menghapus data buku. Nah, kita lanjut saja ke demonstrasi. Nah, di halaman pertama itu ada halaman login. Nah, di sini kita akan login, admin, login. Nah, ini untuk menu dashboardnya. Di sini ada total buku yang ada, total anggota, dan peminjaman aktif. Nah, di sini untuk menu buku itu ada daftar buku. Nah, untuk daftar buku di sini kita bisa menambahkan buku seperti buku matematika diskrit, oke. Nah, untuk penulis di sini kita buat saja sembarang. Nah, untuk tahun terbit di sini buat sembarang juga. Nah, di sini untuk kategori, di sini kategori saya bikin ada fiksi, non fiksi, teknologi, sejarah, dan sains.
Nah, jadi di sini saya memilih sains dan simpan buku. Nah, sini ada bukunya itu matematika distrik. Nah, di sini kita bisa menghapus bukunya. Seperti kita akan menghapus apa ya, rakit komputer ini. Nah, hapus. Oke. Lalu dia akan terhapus. Nah, ini untuk tambah buku sudah. Lalu di sini ada pencarian buku seperti misalnya mungkin daftarnya banyak, kita ingin cari matematika mungkin ya. Nah, di sini langsung ada matematika. Nah, lalu di sini ada kategori buku. Di sini kategori buku ini untuk memfilter dari kategori buku yang ditambahkan tadi, seperti teknologi itu cuman buku untuk teknologi, lalu sains untuk buku sains. Nah, selanjutnya di sini ada anggota. Di sini ada beberapa anggota. Nah, coba kita tambahkan saja anggotanya seperti hmm, kita bikin di sini. Nah, lalu untuk mineralnya kita bikin sembarang, untuk alamat barang lah, lalu kita simpan. Oke, anggota berhasil ditambahkan. Nah, langsung di sini langsung muncul namanya, itu ada Isat, email isat@gmail.com, alamatnya di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya itu ada peminjaman. Nah, di sini ada menu peminjaman. Kita coba ini Isat, judul bukunya matematika diskrit. Lalu untuk tanggal peminjamannya tanggal 9. Lalu kita simpan. Peminjaman berhasil disimpan. Oke, dia akan langsung ke riwayat peminjaman. Nah, ini di riwayat peminjaman ada buku yang sedang dipinjam. Ini yang kita bikin tadi. Nah, untuk pengembaliannya kita masuk ke menu pengembalian. Di sini ada button kembalikan, kita pencet saja. Lalu buku berhasil dikembalikan. Oke. Nah, untuk di sini ada riwayat tadi, kita tengok yang tadinya dipinjam sekarang sudah statusnya dikembalikan. Sini ada laporan peminjaman. Nah, di sini ada laporan peminjaman, ini itu adalah daftar uh, laporan untuk buku yang sedang dipinjam atau yang sudah dikembalikan. Nah, kalau untuk laporan inventaris ini untuk laporan uh, buku yang sudah didaftarkan. Di sini ada pengaturan, di sini ada mengubah nama pengguna, email pengguna dan password baru. Nah, di sini ada button logout. Button logout di sini akan kembali lagi ke awal, itu login. Nah, lalu kita akan mentes menggunakan Vitesse. Di sini ada tesnya, itu ada buku store dan tambah buku. Nah, jadi kita tes itu menggunakan npx Vitesse. Nah, di sini untuk tes yang kita buat tadi ada 2, itu berhasil tesnya. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah sistem informasi perpustakaan yang dikembangkan dalam tugas akhir ini berhasil mengimplementasikan teknologi Vue.js untuk antarmuka pengguna, lalu JSON server sebagai backend API, serta Pinia untuk manajemen state secara efisien. Sistem ini menyediakan fitur-fitur utama yang dibutuhkan dalam manajemen perpustakaan seperti pengelolaan data buku, anggota, transaksi, peminjaman, dan pengembalian, serta laporan antarmuka yang disusun secara modular dengan menu navigasi yang jelas, memudahkan pengguna dalam menjalankan fungsionalitas sistem. Dengan adanya fitur login atau logout, keamanan dan privasi data pengguna juga terjaga. Secara keseluruhan, aplikasi ini mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola aktivitas operasional perpustakaan secara digital dan terstruktur.
Sistem ini juga dapat dikembangkan lebih lanjut agar mendukung autentikasi berbasis peran dan pencetakan laporan dalam format PDF. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.